PK Penabur Holis. Kalian saya yakin pasti dari sinilah lahir anak-anak bangsa yang berprestasi nanti. Setuju nggak? Setuju. Nggak setuju nih kayaknya mas-mas. Setuju nggak? Setuju. Sambil semangat juga nggak apa-apa setujunya. Yang penting suaranya keras. Oke, ya mungkin saya cerita sedikit tadi udah dijelaskan profil saya gitu ya. Ya saya selain sebagai sutradara, profesi saya sebenarnya tuh kalau di KTP dosen. Saya dosen di Sekolah Perguruan Tinggi Institut Kesenian Jakarta. Ada yang pernah dengar di KJ? Ada yang pernah dengar mungkin di Sekolah Institut Kesenian Jakarta? Itu sekolah seni pertama di Asia Tenggara. Dan kebetulan sekolah filmnya itu sekolah film pertama di Indonesia. Gitu. Sekarang udah mulai banyak beberapa sekolah film di Indonesia. Gitu ya. Seperti itu. Lalu sampai sekarang saya masih berprofesi sebagai pengajar di kampus saya. Saya mengajar kelas penyutradaraan film semester awal dan semester akhir. Seperti itu. Dan hobi saya bikin film. Seperti itu. Hobi saya bikin film. Kenapa saya sebut hobi? Karena memang pada dasarnya saya sangat mencintai dunia seni, gitu. Saya sangat sangat bangga sekali dengan adik siapa itu namanya? Shelby, gitu. Wah, luar biasa gitu dia. Tadi bawain saya minum, terus tiba-tiba ternyata dia seorang artis, gitu ya. Itu seorang artis yang suaranya luar biasa. Kenapa saya sebut artis? Kamu bisa bernyanyi, berarti kamu sebagai seniman, gitu kan? Seperti itu. Terima kasih akuannya, terima kasih sajian suara indahmu itu tadi, gitu. Tadi saya hampir sedikit terlelap tapi dengan suaramu, wah saya pikir ini jam 7 pagi tadi semangat ini. Seperti itu gitu. Nama aku Tania. Tania, oke, kamu kelas berapa? 10C. 10C, oke. Kalau ini Hendrik kelas 10B. 10B. Timothy kelas 10B juga. 10B juga. Nicholas 10B juga. Oh, jadi satu kelas ya. Ini yang berbeda sendiri kelasnya. Kamu boleh agak merapat sini. Nah ini maksud saya mau nanya itu sama mereka, kenapa kalian tertarik dalam bidang audiovisual khususnya film? Siapa yang mau jawab? Oh, dari semua bisa jawab? Nggak apa-apa, silakan. Jawab jujur Pak. Ya, jujur aja. Butuh jujuran. Karena nggak keterima di fotografi. Kenapa? Karena nggak keterima di fotografi. Nggak keterima di fotografi lalu? Jadi ke sinema. Jadi ke sinema? Iya, salah kembarannya fotografi. Kembarannya nanti saya lurusin ya, itu bukan kembaran sebenarnya gitu. Jadi lahirnya itu nanti saya jelaskan gitu. Jadi kamu nggak terima fotografi masuk ke sinematografi gitu ya. Kalau kamu? Mungkin saya tertarik dengan gimana cara kita men-shooting dari footage-nya berbeda. Ya terciptalah itu yang bagus untuk ditonton. Oke, kalau kamu? Kalau aku dari kelas 9 dan 8 masuk kelas ya masuk ekstrakurikuler broadcasting. Terus salah satu tugasnya bikin video. Kelompok aku bikin video tentang video pendek lah tentang rokok. Aku tertarik dari itu. Jadi masuk sinematografi dia melanjutkannya Memiliki 2 orang anak, yang satu anak laki dan anak perempuan seperti itu. Yang kakaknya ini anak yang laki-laki ini, cowok ini anak pertama, yang ceweknya anak kedua. Gitu. Nah di sini menceritakan kalau dalam sebuah ini kita sebutnya scene gitu ya. Ini dalam scene ini scene interior rumah baby, setnya ruang makan malam hari seperti itu. Nah ini di sini saya menggambarkan situasinya. Kalau di deskripsi dari skenario ini saya menggambarkan ini jam 7 malam. Jadi seperti itu. Kalian biasanya kalau ngumpul dengan keluarga makan malam jam 7 malam itu duduk sama ayah, sama mama, sama papa seperti itu, duduk bersama makan bersama gitu kan. Nah cerita di kita bisa sebut ini short movie lah ya. Cerita di short movie ini menggambarkan tentang anak si abang ini anak tertua dari keluarga ini, dia pulangnya telat gitu. Dia pulang sekolah telat, harusnya dia pulang siang. Dia baru pulang jam 7 malam. Nah di sini di meja makan ini udah ada ibu sama bapak dan satu adiknya masih perempuan. Saya nanti tinggal kita pilih ya teman-teman yang menentukan mana yang jadi ibu, mana yang jadi anaknya, mana yang jadi ayah, mana yang jadi anak laki-lakinya. Seperti itu. Nah
adegannya ketika mereka lagi makan malam, lalu si abang ini pulang, kita sebut dia namanya abang, si karakter apa yang karakter cowoknya itu, dia baru pulang sekolah, tanya sama bapaknya, kenapa jam ini baru pulang? Gitu. Si anak ini ngeles, dia bilang saya habis ekskul dan sebagainya, bla bla bla, dia berbohong lah. Ternyata dia tidak tahu kalau di rumah ini ternyata si adiknya, kebetulan mereka ini adik kakak di satu sekolah, seperti kalian lah, satu sekolah dengan kakak atau dengan adik kalian. Cuma bedanya adiknya kelas 10 ya biasanya, yang paling kelas 1 itu kelas 10. Kelas 10, abangnya kelas 12 mungkin kelas 3-nya gitu. Nah si abang ini nggak masuk sekolah, gitu. Abangnya nggak masuk sekolah sehingga gurunya nyariin. Nah pada saat pulang abang ini cuma berbohong ketika ditanya sama bapaknya, kemana kamu kok baru pulang jam segini? Harusnya kan kamu udah pulang dari tadi sore. Dia coba ngeles lah si anaknya ini, si abangnya ngeles untuk menutupi kebohongannya, tapi dia nggak sadar. Ternyata adiknya sudah menceritakan sama ayah dan ibunya bahwa sebenarnya abangnya tidak masuk sekolah, seperti itu. Abangnya tidak masuk sekolah. Jadi si abangnya nggak sadar kalau adiknya sudah bercerita tentang abangnya yang lagi bolos, seperti itu. Saya Gracia, kelas 11. Nama saya Nicholas, kelas 10 B. Nama saya Henry dari kelas 10. Oh ya, malah senior ini ya, kakak kelas bapak. Ya, nah kira-kira di sini ada peran ibu ceritanya gitu. Ada karakter ibu dari dua wanita cantik ini. Kira-kira mana yang lebih cocok jadi ibu dan mana yang lebih cocok jadi anaknya? Siapa? Tiga. Ya. Kalau dia ibunya, berapa orang yang setuju? Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 200, 700, 400. Oke, 400 orang ibunya. Berarti ini setujunya anaknya ya? Oke, ini anaknya ini pilihannya dari lulusan perempuan. Kalau yang ini, siapa nih di antara teman-teman cowok semua di sini yang milih antara dua ini? Mana yang cocok jadi ayahnya dan mana yang cocok jadi anak lakinya? Yang kacamata ayahnya. Bener nggak sih? Kalau yang ayahnya kacamata, berapa orang yang ngacungkan tangan? Ajung. 1, 2, 3. Oke, ada 7.000 orang yang pilih ini jadi abang ya. 7 ya. Oke, kalau gitu boleh kalian duduk dulu. Posisi blocking sama bapaknya di sini. Bapaknya di situ, ada perempuannya. Tadi siapa jadi adik perempuannya? Kamu duduk di sini. Kamu nanti duduknya di sini. Oke, kita udah menentukan pemain. Sekarang ketika saya proses di lapangan, ketika saya masuk ke lokasi, boleh di sini sebentar. Nah, biasanya saya akan diskusi sama pemain. Apa yang saya diskusikan? Hal yang pertama saya diskusikan adalah menjelaskan blocking. Di mana komposisi blocking pemain ini saya taruh. Ini berhubungan dengan kamera yang akan saya letakkan nantinya, termasuk proses bagaimana saya memecah shot by shotnya nanti. Biasanya kita sebut itu dekopase di editing. Nggak benar nih? Oh, buat di sini. Oke, seperti itu. Nah, saya jelaskan blocking awalnya ya. Ibu ya seakan-akan ya, ini harus bisa mengimajinasikan ruang khayal sendiri. Seakan-akan kamu bermain di sini, ini anggap ini kitchen set. Ini kitchen set, dia lagi menyiapkan makan, ini makan malam. Bapak dan kamu boleh di situ dulu posisinya. Ya, situ dulu. Dia dari sini, kamu masuk, langsung bilang shalom, gitu. Shalom, gitu kan. Jawablah sama bapaknya, shalom, gitu. Nah, ibunya lagi aktif, ceritanya lagi nyiapin. Pertama, ibunya 2 kali blocking. 2 kali blocking itu berarti pertama bawa nasi misalnya. Kamu masuk action shalom gitu. Shalom, gitu. Shalom. Shalom, wah. Ibunya duduk. Bawa ke sini lagi, terus ke sini lagi. Bapaknya dialog masuk pertama, kita latihan dulu. Dari mana kamu? Kok jam segini baru pulang? Aku ada kelas tambahan ya. Dulu, silakan dulu. Ayah tanya sekali lagi. Kenapa kamu baru pulang jam segini? Jadi kan udah aku jawab, aku ada kelas tambahan. Aku ini kelas 12, banyak tugas ya. Kok ayah nggak percaya sama aku? Tadi kamu udah cerita. Dia bilang hari ini kamu tidak masuk sekolah. Jawab ayahmu dengan jujur. Ya, dialog ayahnya lagi. Kamu tahu, ayah ini
susah payah kerja supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu punya masa depan yang lebih baik. Bukan malah keluyuran gak jelas sampai malam gini. Ingat, di luar sana banyak anak-anak yang gak seberuntung kamu bisa sekolah dan hidup layak. Jangan kamu sia-siakan semuanya. Action! Shalom. Kamu dari mana aja? Baru pulang jam segini. Jadi aku ada teman eskul ya. Ayah tanya sekali lagi. Kamu dari mana aja? Jadi kan aku udah jawab, aku ada teman eskul ya. Aku udah kelas 12, banyak tugas ya. Kok ayah nggak percaya sama aku sih? Bang, tadi tuh adik kamu udah cerita sama kita. Katanya hari ini kamu pergi, kamu gak sekolah. Jawab pertanyaan ayah kamu dengan jujur. Dengar ya nak, Bapak udah kerja susah payah biar kamu tuh bisa hidup yang layak, biar sekolah yang baik. Bukan biar kamu bisa keluyuran kayak gini. Hei, dengerin! Tatap mata Bapak. Kamu udah gede, harus sadar diri. Banyak anak di luar sana yang gak seberuntung kayak kamu. Ingat itu. Kamu tuh tiap hari bisa sekolah yang baik, bisa hidup yang layak, bisa makan tiap hari. Ingat itu. Gak semua orang seberuntung kamu. Tapi ya, Alah bang, udahlah. Ngaku aja, abang kan emang suka keluyuran. Tadi bu guru nanya loh ke aku, abang gak ada di kelas. Bang, kalau kamu gak mau sekolah, mending kamu berhenti aja sekalian. Daripada kamu habis-habisin uang kayak gini. Atau kalau perlu, ibu laporin aja kamu ke KDM ya, biar kamu masuk ke barak sana aja. udah mah, Pak, aku minta maaf ya. Aku berjanji gak akan ngulangin tindakan aku lagi. Maaf ya. Jangan lakuin lagi. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Dalam rangka satu program yang menarik untuk kita semua, yaitu bincang-bincang budaya sinema. Tadi Pak Yan sudah menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah agar adik-adik semua mencintai film Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah mulai mengenal lebih dekat tentang film. Nanti Mas Ivan Nandito, sutradara yang sudah menghasilkan 2 film layar lebar, akan menyampaikan tutorial singkat bagaimana berekspresi di dalam sebuah proses awal produksi film ya. Nanti beliau akan menjelaskan, adik-adik akan terlibat secara langsung dalam proses itu. Nah, salah satu hal penting dari karya film adalah apresiasi film. Mengapresiasi film bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah menonton karya film tersebut, dan dalam konteks kita sekarang ini adalah menonton film Indonesia di bioskop. Tadi waktu Pak Yan nanya ada yang belum nonton, semua tidak ada yang mengangkat tangan, berarti semua sudah pernah menonton film di bioskop. Pertanyaannya, film yang ditonton itu film apa? Kan minatnya macam-macam ya, ada yang suka horor, ada yang suka drama, ada yang suka film action,
ada macam-macam ya, ada film komedi, macam-macam seleranya. Karena itulah Direktorat Film, Musik dan Seni berkunjung tahun ini ke 8 kota. Di masing-masing kota itu ada 4 sekolah yang kita kunjungi. Di Bandung ini sekolah terakhir ya, Karun ya, SMK apa namanya, SMA Penabur Holis. SMA ya, SMA kan mana namanya? SMAK Holis BPK Penabur. Jadi merupakan suatu rasa syukur kita semua. Hari ini kami datang ke sini bertemu dengan adik-adik dalam rangka menularkan virus perfilman Indonesia. Sekolah K5 yaitu Almarhum yang kami dipilih. Almarhum. Itu durasi berapa menit? Durasi sekitar 5 menit itu filmnya, lalu kita dengar podcast terkait film tersebut. Oke, 5 menit durasinya. Film itu dimainkan oleh berapa anak? Oleh 7 orang pemain ya. Berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat film Almarhum? Biayanya kurang dari 100.000 sih Pak, soalnya beberapa kita pakai dari properti yang kami punya sendiri juga. Bagus sekali. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah sudah pernah ikut lomba? Belum pernah. Belum pernah. Oke, sekarang saya akan mengumumkan bahwa silakan. Ya. Ada lomba film pendek. Banyak sekali lomba film pendek diadakan di Indonesia dan dunia. Antara lain lomba film pendek oleh 21 misalnya. Lomba film pendek oleh Kementerian Kebudayaan. Ada lomba film pendek Kementerian Kebudayaan yang akan ditutup pada bulan Juli. Tanggal berapa Pak Sanggupi? 7 Juli. Tanggal 6 Juli ditutup. Jadi masih ada kesempatan buat kalian untuk membuat film pendek. Dan pembuat film pendek itu bukan cuma mendapat piala, tapi juga ada hadiah uang yang cukup lumayan. Itu kacau kan bayangan saya setelah saya melihat bayangan saya sendiri. Loh, ini kaca. Ini adalah suatu cerdas sekali, cerdik sekali, sehingga apa yang kita lihat menjadi 2 kali lipat lebih banyak dari seharusnya. Sekarang saya lihat jumlah di sini mungkin lebih dari 200, betul? Dari 200 ini saya semuanya menghendaki kenapa kami datang ke sini supaya kalian semua menjadi pencinta film Indonesia. Kita menjadi pencinta Indonesia dengan menonton film nasional. Itu adalah foto kami yang tertulis di dalam banner ini. Mencintai Indonesia dengan nonton film nasional. Dan adalah suatu kebanggaan luar biasa dari kami bahwa mulai tahun 2024 film Indonesia bukan saja menjadi tuan rumah di dalam negeri, tetapi juga sampai jauh ke luar negeri. Saya yakin kalian semua sudah pernah nonton film di bioskop. Ada di sini yang belum pernah datang ke bioskop? Ada kan? Tidak ada. Saya bercerita sedikit bahwa kami sudah berkeliling ke kota-kota di seluruh Indonesia. Pada suatu hari kami pergi ke Singkawang. Singkawang ini adalah kotanya Morgan Oey. Di sana ada bintang film rock namanya Morgan Oey yang sudah menjadi pemain film. Tetapi pada waktu kami datang ke sekolah-sekolah di sana, ternyata masih banyak yang belum pernah datang nonton ke bioskop. Oleh sebab itu kami undang datang ke bioskop dan mereka tercengang melihat betapa di bioskop itu enak, bisa duduk di kursi, makan popcorn, minum soft drink, dan menonton di layar lebar. Termasuk besok saya undang tadi 40 di antara kalian menonton film Keluarga Superhero. Saya sudah nonton film itu dan saya memujikan. Selain kalian bisa ketawa, juga jangan lupa sedia tisu. Saya menangis pada waktu nonton film itu. Boleh dokumentasi dulu. Oke, 1. Lihat ke sini. 1, 2, 3. Cheers. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Ari. Oke, boleh foto dulu. 1, 2, 3.
Ya. 1, 2, 3. Nah, sebelumnya juga SMA Wali juga akan memberikan sesuatu gitu ya buat kenang-kenangan. Nah, boleh dari Pak Suhe sebagai kenang-kenangan dari SMA WWK Tambul Wali, boleh kasih puas dulu. Oh, Ibu juga. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih. Ini kenang-kenangan dari Smart